Halo teman-teman setia channel Muara Beta Hamuna. Kembali kita akan kupas bagaimana cara proses budidaya, perkembangbiakan atau breeding pada ikan cupang. Oke, langsung saja. Sebelum kita memainkan cupang, perlu kita persiapkan hal-hal seperti berikut ini. Yang pertama, memilih atau melakukan seleksi ikan cupang. Jadi kita harus tahu yang mana ikan cupang yang betina dan mana yang jantan. Ikan betina itu biasanya memiliki badan yang lebar dengan perut yang buncit. Jadi betina yang memiliki perut buncit dan semakin buncit berarti semakin banyak dia menyimpan telur. Sedangkan jantan badannya lebih ramping dan juga memiliki dasi tepat di bawah leher yang panjang. Dia lebih panjang dasinya yang di bawah leher ketimbang si betina. Dan ciri-ciri lainnya, biasanya si jantan itu banyak menaruh gelembung di atas di permukaan air ini ya, gelembung atau buih atau busa. Pada video ini buihnya nggak ada, memang nggak ada karena wadahnya baru saya pindah ke sini. Jadi di wadah ini busanya sudah tidak ada. Itu adalah ciri-ciri yang menandakan bahwasanya si pejantan sudah siap kawin. Perlu juga harus kita ketahui ya, usia daripada indukan. Jadi baik pejantan ataupun betina, usia yang layak itu adalah 4 sampai 12 bulan. Jadi semakin matang usia indukan, maka makin sebesar peluang untuk hidup dari burek-burek itu nantinya. Dan semakin besar juga peluang banyaknya telur atau burayak yang akan dihasilkan. Nah, itu penjelasan untuk melakukan atau menyeleksi ikan ya. Selanjutnya ke tahap yang kedua, tentu mempersiapkan wadah atau tempat mereka bertelur nantinya atau tempat mereka kawin nantinya. Saya akan tunjukkan wadah berada di sebelah kiri saya. Tampak wadah ember yang besar ya. Jadi teman-teman juga boleh kok tempatnya enggak terlalu sebesar seperti ini pun nggak apa-apa, nggak masalah. Bisa menggunakan toples yang kira-kira ukuran 2 atau 3 liter air boleh. Tapi dengan catatan ketika nanti burayak sudah berumur 4 hari atau 5 hari, itu sudah harus dipindah ke wadah yang lebih besar. Kenapa? Karena semakin besar wadah dari si burayak, maka peluang untuk hidupnya itu semakin besar juga. Karena supaya mereka lebih leluasa bergerak. Selanjutnya saya akan menjelaskan hal yang ketiga, yaitu perlunya memilih jenis air dan juga volume air. Nah, untuk jenis air yang paling saya rekomendasikan itu menggunakan air sumur atau air dap. Sebenarnya bisa saja menggunakan air hujan atau air PDAM PAM ya. Hanya saja seperti kita ketahui, air hujan itu tingkat keasamannya tinggi. Sedangkan air PAM banyak unsur-unsur zat kimia di sana. Namun masih bisa dipergunakan dengan catatan harus kita lakukan pengendapan terlebih dahulu.
Jadi waktu pengendapan yang saya sarankan, dan itu juga harus dijemur ya di bawah sinar terik matahari sekitar 1-2 hari. Jadi setelah diendapkan baru kita dapat ke tahap selanjutnya. Dan juga perlu kita ketahui, air tersebut nantinya juga harus kita taburi dengan air garam ikan agar memperkecil kemungkinan adanya bakteri atau penyakit-penyakit yang nantinya bisa menyebabkan persoalan ke ikan atau ke proses perkembangan burayak. Selanjutnya, volume air. Kenapa volume air juga harus kita perhitungkan? Karena kalau airnya ini tinggi, sementara kita jelas yang namanya burayak itu kan berenangnya masih belum sempurna gitu. Jadi jangan sampai karena airnya tinggi, ketika si burayak mau mengambil nafas, dia kesulitan, yang mengakibatkan banyaknya kematian pada ikan. Terlalu dangkal pun bermasalah juga gitu. Karena kenapa? Mungkin air akan mudah keruhnya. Nah, untuk volume air yang saya sarankan itu di ukuran 8-10 cm. Oke. Sampai di situ tadi penjelasan saya mengenai wadah dan penggunaan air. Selanjutnya kita masuk ke beberapa faktor pendukung saat melakukan proses breeding nantinya. Jadi gini, sebelum kita satukan, saya sudah punya di sini bekas air, bekas minuman ya, yang bagian atasnya sudah saya potong, bagian bawahnya sudah saya potong. Ini bagian atas, ini bagian bawah sudah saya potong. Nanti akan saya jelaskan fungsinya. Di sini juga ada daun ketapang dan ada plastik. Dapat kita lihat pada bagian tengah tuh saya bolongi, saya lubangi plastiknya. Nanti saya akan jelaskan juga. Oke, langsung saja kita pindahkan ikannya ke wadah. Jadi pada tahap pemindahan ini sebaiknya ikan tersebut jangan langsung disatukan. Jadi ada hal-hal yang harus kita perhitungkan juga. Nah, yang pertama, si pejantan kita akan masukkan ke wadahnya. Sini saya akan ambil menggunakan tangan saja. Kenapa saya ambil menggunakan tangan? Lebih nyaman. Ada sih serokan, cuma saya lebih nyaman pakai tangan aja. Oke, kita pindahkan si pejantan. Nah, lalu si betina ini tadi wadah yang saya sudah potong ini saya letakkan di bagian pinggir, di sisi mana saja juga boleh ya, tidak jadi permasalahan. Ini kenapa saya bolongi akan saya jelaskan. Fungsinya adalah jadi begini. Nah, mereka ini kan
akan sampai ke tahap proses yang namanya perjodohan ya. Sementara seperti kita ketahui, yang namanya ikan cupang itu kan agresif. Jadi kalau salah satu dari ikan ini kita nggak beri pengaman seperti ini, yang ada nanti mereka berkelahi gitu. Justru itu dapat menyebabkan si ikan itu bisa stres nanti, salah satunya yang menyebabkan gagal perkawinan. Nah, yang kedua di sini saya ada plastik yang tengahnya sudah saya bolongi. Kenapa saya bolongi? Nah, ini saya terangkan. Ini kita taruh bebas di mana aja ya. Fungsinya plastik ini adalah sebagai wadah tempat si jantan nanti menaruh gelembung-gelembung, menaruh buih. Jadi dia akan taruh di bawah plastik ini nantinya. Nah, kenapa tangannya saya bolongkan? Jadi biasanya kalau tangannya nggak kita bolongkan, ketika gelembungnya sudah banyak, bagian tengah itu akan naik. Yang kita khawatirkan ketika itu naik, si telur yang ada di bagian tengah dia tidak mendapatkan air. Nah, untuk menghindari itu makanya tangannya kita bolongi supaya tetap rata dia. Selanjutnya, dalam masa perjodohan ini mereka akan saling berusaha memperkenalkan diri, dan si pejantan akan mencoba untuk membuat gelembung. Ketika gelembung sudah banyak, maka si betina nantinya sudah bisa kita angkat. Nah, perlu kita ketahui ya, jangan sesekali mereka disatukan kalau gelembungnya belum banyak. Kenapa? Si pejantan nanti bisa stres. Kok bisa stres gitu kan? Gini, kalau gelembungnya belum banyak sementara mereka sudah harus kawin atau si betina mengeluarkan telur, dia akan stres. Ketika telur-telur itu dia mau taruh di gelembung sementara gelembungnya belum siap, maka dia akan stres. Yang ada telur-telurnya yang nanti akan dimakan. Jadi untuk itu kita pastikan dulu gelembungnya banyak, baru kita cabut atau kita satukan mereka. Nah, biasanya 1 kali 24 jam buih sudah banyak. Jadi di video selanjutnya nanti akan saya tampilkan. Halo teman-teman setia channel Muara Beta Hamuna. Pada hari ini kita akan coba melanjutkan bagaimana sebelumnya kita sudah masuk pada tahap proses penjodohan. Selanjutnya kita akan menyatukan kedua indukan ini dikarenakan sang pejantan sudah banyak ya membuat gelembung. Pada video ini sepertinya sih belum tampak sangat banyak, belum sesuai dengan harapan. Hanya saja selama proses perjodohan atau perkawinan nantinya si pejantan juga masih akan membuat tambahan gelembung, dan kemungkinan si betina juga akan mau juga membantu. Jadi ya langsung saja ya kita satukan mereka agar kita dapat ke tahap proses selanjutnya, yaitu perkawinan si jantan dan betina. Jadi selama proses perkawinan ini mereka satu sama lain akan terlebih dahulu saling berkenalan sampai nantinya nih si pejantan akan agresif mendekati si betina, dan dia akan mengajak si betina untuk mendekati sarang yang sudah dibuat. Selanjutnya
kita akan memasukkan daun ketapang. Daun ketapang ini fungsinya untuk menetralisir pH pada air dan juga baik untuk kulit daripada ikannya. Oke, cukup 3 lembar saja daunnya. Nah, setelah ini yang terpenting jangan lupa untuk melakukan penutupan pada wadah. Fungsi dari penutupan ini nantinya yang pertama agar gelembung atau buih tidak pecah ketika terkena angin, dan yang kedua menghindari adanya binatang-binatang yang akan jatuh ke dalam. Yang ketiga menghindari adanya pihak-pihak lain yang mencoba melihat, karena hal ini dapat menyebabkan stres pada ikannya. Jadi kita akan tutup dan akan kita lihat keesokan hari apakah si ikan sudah bertelur atau sudah masuk dalam tahap perkawinan. Oke, kita tutup saja ya. Cara menutupnya boleh ditutup menyeluruh, boleh juga diberi sedikit pencahayaan ya. Di sini karena memang saya di dalam ruangan, jadi saya kasih sedikit pencahayaan. Hanya pada bagian di bawah telur tadi nih saya tutup full. Nah, sudah tampak banyak buih ya, dan si betina juga sudah diusir oleh si pejantan. Si betina sudah menyudut. Pada sesi seperti ini pertanda bahwasanya proses bertelur sudah selesai dilakukan. Jadi harus segera kita melakukan pengangkatan ke betina, karena betina tidak memiliki naluri menjaga telur-telurnya. Kalau kita diamkan terlampau lama, maka besar kemungkinan si betina akan memakan telur-telur yang ada. Jadi untuk itu segera akan kita ambil nanti si betina ya. Cuma saya mau perlihatkan ke teman-teman telur yang ada. Mudah-mudahan kelihatan ya. Kita zoom dulu. Oke teman-teman, tampak telur-telurnya ya, walaupun kurang jelas telurnya. Kalau dari video ini tuh di bawah yang putih itu, di bawah yang putih. Ini dia. Saya tunjuk teman-teman ya. Nah ini telur-telurnya ini teman-teman. Itu banyak tuh. Jadi telurnya sangat banyak teman-teman. Nah, ini nanti saya akan angkat. Perlu teman-teman, si pejantan akan kita biarkan di sini untuk menjaga telur-telurnya sampai proses menetas nanti, karena fungsional si pejantan sangat dibutuhkan, yang mana ketika telur-telur sudah mulai menjadi burayak, mereka belum bisa berenang dan akan banyak yang jatuh ke dasar. Nah, disitulah fungsi dari si pejantan sangat diperlukan buaya, yang mana si pejantan akan mengambil burayak-burayak yang baru menetas itu dari dasar dan membawanya serta memasukkannya kembali ke busa. Pada hari keempat biasanya burayak-burayak itu sudah bisa berenang normal. Jadi pada hari keempat juga nantinya si pejantan sudah kita bisa ambil dan si burayak sudah bisa kita bukakan. Oke teman-teman, saya akan ambil betinanya dan videonya kita akhiri sampai di sini. Harapan saya semoga teman-teman tetap
mengikuti channel saya, karena dari rekan-rekan juga lah channel saya ini dapat berkembang karena peran rekan-rekan. Jadi sekali lagi saya memohon ke rekan-rekan, tolong bantu subscribe, komen, like, dan share. Dan jangan lupa tekan notifikasi lonceng supaya channel saya bisa cepat berkembang. Oke, jadi saya ucapkan sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.